Bab 741, Pedang Peri Yutian, Xiaoyou. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang, itu cukup mahal. Untuk mengembangkan semua pedang Yutian menjadi senjata abadi primer, itu akan menghabiskan lebih dari 1000 jiwa dewa bela diri dan lebih dari 2000 jiwa dewa bela diri. Kuncinya adalah jiwa Wu Sheng tidak cukup, aku harus menyempurnakan senjata super humanoid. Sekarang mengembangkan semua pedang Yutian menjadi senjata peri primer, itu tidak akan menaikkan batas atas kekuatan tempur, jadi mari kita tinggalkan saja untuk saat ini. Sulang mengerutkan kening, dan menyerahkan pedang Yutian tingkat kuasisian yang tersisa, hanya menyisakan pedang Yutian tingkat kerajinan peri di tangannya. Pada saat ini, pedang Yutian tingkat senjata peri ini telah melahirkan rohnya. Bentuknya berbeda dari meriam Jianxian dan Laut Langit. Itu adalah bentuk pedang, dan itu juga bisa disebut roh pedang. Penampilan roh pedang hampir persis sama dengan pedang Yutian, dengan garis-garis hitam di latar belakang putih, misterius dan tidak dapat diprediksi. Tetapi ada mata di kisi pedangnya. Kisi pedang itu dua sisi, satu untuk masing-masing, dan total 2 mata. Kedua mata ini tampak cukup lincah, berputar, seperti bayi yang baru lahir yang penuh dengan rasa ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Dapat dilihat bahwa kecerdasan alami roh pedang ini jauh lebih tinggi daripada dua perangkat, terbelakang mental, Xiao Hai dan Xiao Pao. Bagaimanapun, itu menghabiskan begitu banyak jiwa Wu Sheng dan jiwa Valkyrie saya. Jika saya memurnikan roh perangkat yang terbelakang mental, saya akan meragukan apakah sistem itu disengaja. Sulang menyeringai, dengan sedikit senyum di wajahnya. Segera setelah itu, dia memegang pedang Yutian di depannya, dan saling memandang dengan mata pada kisi pedang Yutian. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Xiaoyou, tidakkah kamu tahu? Xiaoyou, kamu tahu. Xiaoyou tahu. Mata Yutian Jian bergerak dengan cerdik, membuat suara renyah seperti bel. Kamu tahu cara berkomunikasi sejak awal. Selain itu, aku belajar bahasa dengan sangat cepat. Jauh lebih pintar daripada dua roh yang hanya tahu cara memanggil mama-mama dan menembakkan meriam. Sulang menunjukkan kegembiraan dan sangat senang. Bagus, aku ingin mengajari Xiaoyou ini sendiri. Dengan penuh semangat, Sulang mengajari Xiaoyou lansing bahasa tersebut. Xiaoyou belajar dengan sangat cepat, dan dia dapat mempelajari bahasa tersebut hampir dalam 1 titik. Dia telah menguasai bahasa Blue Star secara langsung dan telah mencapai level bahasa Mandarin level 10. Kemampuan komunikasinya langsung mencapai level yang mirip dengan Sulang. Xiaoyou, Sulang menimbang pedang Yutian dan berteriak. Saya di sini, apakah Tuan membutuhkan sesuatu? Tuan, jangan bermain-main dengan tubuh Xiaoyou, itu gatal. Tuan, hentikan, apakah Tuan ingin diretas? Petik 2 petik 2. Xiaoyou sangat bersemangat begitu dia mempelajari bahasa bintang biru, jadi ketika Sulang bertanya, dia mulai menjawab dan menjawab terus-menerus. Xiaoyou ternyata seperti ini. Menjawab lebih dari selusin kalimat begitu kamu bertanya. Dan itu kurang ajar dan kokoh, ingin memotongku. Sulang menatap, dan sudut mulutnya berkedut, merasa bahwa roh pedang itu juga memiliki sedikit pahatan pasir. Apa yang sedang dilihat Tuan? Jangan menatap orang seperti itu sangat pemalu. Apakah Tuan ingin ditusuk hingga buta? Bisakah Xiaoyou ingin menusuk tubuh generasi kedua Tuan? Petik 2 petik 2. Xiaoyou dan Sulang saling memandang, setiap kalimat demi kalimat, dengan sempurna menafsirkan apa yang disebut huatang. Hariku, roh pedang ini terlalu mencolok. Sulang tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Dengan ganas, segera, dia dengan cepat memasukkan pedang Yutian ke dalam ruang penyimpanan untuk mencegahnya terus berbicara. Segera setelah itu, Sulang mengalihkan pandangannya, mengambil kembali semua klon dari klan Biu, dan memberi perintah kepada Li Xianyang. Li Xianyang, peri bela diri dari suku Kol Cicum sudah mati. Kamu segera pergi untuk menaklukkan para orang suci di dekat suku Biu. Ada juga klan Kyusui Xian, tidak, sekarang adalah klan orang suci Kyusui. Jika mereka sadar dan mengambil inisiatif untuk memilih, maka mereka akan menerimanya. Jika mereka tidak tergerak dan menungguku datang, maka mereka akan dihancurkan. Rangkaian perintah ini muncul di kartu giok transmisi Li Xianyang. Pelayan harus menyelesaikan perintah Tuan. Li Xianyang menerima perintah itu dan segera berlutut ke arah Sulang. Ekspresinya penuh dengan rasa terima kasih dan sedikit rasa bersalah. Karena dia disukai oleh Sulang,
kekuatan tempurnya mencapai tingkat abadi, tetapi dia jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran pertama. Pada akhirnya, ia membutuhkan pertolongan Tuhan, dan ia tiba-tiba merasa kasihan terhadap kebaikan Tuhan. Perintah pertama tidak dijalankan dengan baik. Aku harus menyelesaikan perintah yang diberikan Tuhan sekarang dengan saksama, kalau tidak aku hanya bisa meminta maaf dengan kematian. Li Xianyang diam-diam kejam di dalam hatinya, dan segera kembali ke orang suci Biyu, mengumpulkan semua orang suci, pergi ke orang suci di sekitarnya, dan memasukkan mereka ke dalam wilayah kekuasaan Sulang. Sulang tidak tertarik dengan apa yang akan dilakukan Li Xianyang. Dengan kekuatan tempur tingkat wuxian milik Li Xianyang, tidak ada ancaman di sekitar mereka. Ras suci itu menyerah atau binasa. Tidak ada pilihan ketiga, baru saja menembus 3 alam kecil. Sekarang menjadi alam kultivasi tingkat bintang 9. Sayang sekali keterampilan yang aku latih sekarang terbatas, yang menunda pemahaman aturan dan tidak dapat memasuki seni bela diri untuk saat ini. Aturannya tidak sempurna, bahkan jika tingkat kultivasinya cukup, aku tidak dapat memilih untuk dipromosikan, jika tidak, fondasinya tidak kuat, dan itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Tugas yang paling mendesak adalah berlatih teknik. Level kultivasi dapat ditunda sementara. Yah, aku tidak tahu apa yang terjadi di menara pembantaian. Apakah wuxian yang lebih kuat akan dikirim lain kali? Haruskah aku meningkatkan meriam Jixian? Dan lautan langit, lupakan saja, meningkatkan senjata peri membutuhkan lebih banyak bahan daripada pedang Yutian evolusi, jadi mari kita bicarakan tentang senjata superhumanoid terlebih dahulu. Petik 2 petik 2. Berpikir dalam benaknya, Sulang menyesuaikan nyala api, melihat keadaan bahan-bahan di tungku, dan terus menyempurnakan bagian-bagian senjata superhumanoid. Faktanya, mengirim avatar untuk membantu Li Xianyang membunuh Dingbo Wuxian dan Huanyu Wuxian membutuhkan belasan napas. Pada saat ini, Sulang tidak menunda penyempurnaan bagian-bagian. Waktu berlalu dengan cepat. Chu Xiaobei, Ji Ruxue dan Murong Xianxian telah mengkonsolidasikan basis kultivasi mereka. Awalnya, ketiga wanita itu bersemangat untuk menemukan Sulang, tetapi Chu Xiaobei menemukan bahwa setelah Sulang menyempurnakan peralatan, dia membawa Ji Ruxue dan Murong Xianxian ke Blue Star untuk berlatih. Pada saat ini, level kultivasi Chu Xiaobei juga telah mencapai orang bijak bela diri bintang 9, hanya selangkah lagi menjadi makhluk abadi semu. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah kekuatan untuk memahami aturan. Dia memilih untuk tidak menggunakan kristal peri aturan, jadi proses ini akan lebih sulit baginya. Namun, Ji Ruxue dan Murong Xianxian telah mencapai dewa semu dan memiliki panduan. Ruang yang diberikan oleh Sulang. Pada saat ini, mereka harus pergi ke bintang biru untuk menyempurnakan panduan ruang dan mencapai posisi Valkyrie. Pada saat yang sama, di pihak klan Biyu, jatuhnya 2 dewa bela diri agung menyebabkan kepanikan luar biasa. Semua ras suci terjerumus dalam ketakutan, karena takut orang misterius itu akan marah dan bunuh diri. Namun, ketika orang-orang panik, mereka melihat seorang utusan dari klan Biyu. Utusan suku Biyu memberi mereka 2 pilihan, menyerah kepada Tuan Muda Su atau binasa. Tanpa kecuali, semua orang suci memilih untuk menyerah pertama kali. Awalnya, utusan klan Biyu berencana untuk membuang manfaat menyerah kepada Tuan Muda Su, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua orang suci ini akan menyerah secara langsung tanpa memikirkannya. Tiba-tiba, ras tetangga suku Biyu, klan Sein 100 Perang, klan Sein Fei Huang, dan klan Sein Lianhua, serta 3 klan Sein utama di utara dan timur masing-masing, menyerah dan mempersembahkan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, hewan langka dan eksotis, ditambah buku-buku kelompok wanita tercantum di suku itu. Segera, nama Li Xianyang menyebar ke 9 orang suci besar dan orang suci Kyusui, dan nama Su Gongzi, penguasa Li Xianyang, membuat semua orang merasa gemuruh. Berbagai keajaiban tentang Su Gongzi disampaikan dari mulut para ahli bela diri suku Biyu dan diubah menjadi berbagai versi, yang membuat orang-orang kagum dan memujanya. Pada akhirnya, klan Kol Cicum akhirnya kehilangan napas. Martial immortal mereka langsung dipenggal, yang merupakan kekuatan yang paling ditakuti dalam insiden ini. Wuxian, hampir menjadi sosok di puncak piramida benua Changlan, sangat sulit dibunuh. Pada saat ini, para dewa bela diri klan Kolisem mereka jatuh bersama-sama, bahkan tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Kematian Wuxian dan pembunuh misterius itu, seperti pedang di lehernya, dapat menghancurkan suku Kyushui mereka kapan saja.
Tentu saja, ada orang-orang di klan Kyusui yang tidak mau menyerah dan ingin melawan dengan bantuan formasi abadi. Tetapi orang-orang ini dengan cepat terbunuh dalam pertikaian internal klan Kyusui, dan klan Kyusui dengan cepat menyelesaikan perubahan kekuasaan hanya dalam 1 hari. Pada saat ini, semua pemimpin senior klan Kyusui adalah orang-orang yang berniat untuk menyerah. Setelah pertikaian internal berakhir, suku Kyusui segera mengirim utusan ke suku Biyu tanpa penundaan, dan menemui Li Xianyang. Terakhir kali keturunan langsung suku Kolchicum datang, mereka sombong, suka menantang, sok penting, dan angkuh. Namun kali ini, 10 orang yang datang sebagai utusan semuanya berlutut di hadapan Li Xianyang, dan memberikan jiwa dan hati mereka dengan sangat rendah hati. Ini adalah kristal peri biasa. Ketika Wuxian duduk, itu adalah harta karun tingkat peri dengan kemungkinan kecil untuk bisa dipadatkan. Dengan kristal peri aturan ini, kamu pasti lebih mungkin untuk menebus kekurangan aturanmu. Huang Fuqin, aku harap kamu bisa segera tiba di Wuxian dan melakukan sesuatu untukku. Sambil berbicara, Sulang melempar kristal peri aturan itu. Tuan, Tuan, aku pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi dan dipromosikan ke Wuxian sesegera mungkin. Huang Fuqin meluapkan rasa terima kasihnya, dan seluruh dirinya hampir gila karena kegembiraan. Awalnya dia adalah musuh Sulang, tetapi kemudian dipaksa dan harus menjadi pelayan. Tetapi sekarang, dia telah menjadi berkah tersembunyi, tidak hanya mencapai tingkat semi-abadi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerobos ke abadi bela diri. Ini tidak lagi dipromosikan sedikit pun, tetapi hadiah yang bahkan lebih tak terkatakan. Jika memungkinkan, Huang Fuqin hampir ingin memberikan jiwanya kepada Sulang terlebih dahulu untuk menunjukkan kesetiaannya. Bersamaan dengan itu, Yao Qi Yanfa dan yang lainnya di satu sisi juga tampak bodoh. Apa yang akan mereka dapatkan adalah kesempatan untuk menjadi peri. Mencapai Wuxian awalnya merupakan tujuan yang tidak dapat dicapai sepanjang hidupnya, tetapi sekarang karena anugerah Tuhan, kesempatan yang tak terbayangkan dapat diperoleh dengan mudah. Ini hanyalah berkah dari tidak tahu berapa tahun kultivasi telah datang. Jangan membeku. Sulang melambaikan tangannya dengan lemah. Huang Fuqin, kamu pergi untuk mengkonsolidasikan kultivasimu, dan kemudian kamu dapat kembali ke klan Fengling untuk melihatnya. Baik, Tuhan. Huang Fuqin memegang kristal abadi aturan dan mundur dengan hormat. Yao Qi Yanfa, kamu akan datang berikutnya. Sulang mengalihkan pandangannya dan menatap Yao Qi Yanfa. Untuk meningkatkan Huang Fuqin dari seorang petapa bela diri bintang 1 ke tingkat kuasi abadi, rentang alam memang sangat besar, dan efisiensi penanaman hanya 40%, tetapi itu hanya menghabiskan 1/4 dari kultivasi Sulang. 1/4 dari basis kultivasi ini setara dengan orang bijak bela diri bintang 9 yang bermeditasi selama lebih dari 2 juta tahun, bahkan jika setengahnya, ia akan memiliki lebih dari 1 juta tahun, yang sepenuhnya cukup untuk meningkatkan basis kultivasi Huang Fuqin. Saat ini, Sulang masih memiliki 3/4 dari kultivasinya yang tersisa. Yao Qi Yanfa yang tersisa dan yang lainnya adalah orang bijak bela diri bintang 6 dan orang bijak bela diri bintang 7, dan keterampilan kultivasi ini bahkan tidak dapat digunakan. Saat ini, Yao Qi Yanfa melangkah maju dan berlutut dengan ekspresi fanatik. Gunakan metode yang sama. Sulang memberikan Yao Qi Yanfa inisiasi dasar kultivasi dan langsung mengangkatnya ke tingkat kuasi surgawi. Selanjutnya, sepotong kristal peri biasa dijatuhkan. Selanjutnya, Ciri Muzu dan Tianyunzi juga harus langsung menuju ke tingkat kuasi surgawi untuk mendapatkan kristal peri biasa. Segera, Sulang memiliki 4 orang kepercayaan kuasi surgawi. Adapun para kuasi abadi yang baru saja menyerah kepada suku Kyusui, mereka tidak bisa begitu saja memberi mereka hadiah. Kontribusi tertentu harus diberikan untuk diberi hadiah. Menaikkan keempatnya ke tingkat kuasi surgawi, kultivasi Sulang yang terkumpul masih sekitar 1/5. Hitungan hari ini habis, simpan saja. Sulang berdiri, siap pergi ke klan Biyu. Tujuannya di sini adalah untuk memanen kekayaan 9 orang suci dan Kolchicum. Dan yang paling dihargai Sulang adalah formasi tingkat peri dari suku Kolchicum. Dengan formasi surgawi ini, hantu langit dan formasi abadi saya dapat ditingkatkan. Sulang tersenyum dan menantikannya. Dan pada saat ini, perintah sistem datang satu demi satu. Ding, pedang suci api dan angin langit telah mencapai level dasar. Ding, catatan pedang Shaoying telah mencapai level dasar. Ding,
Susunan pedang iblis ganas telah mencapai level dasar. Ding, seni pedang bintang titik King Yun telah mencapai level dasar. Ding, gambar pedang Suang Wang Changhong telah mencapai level dasar. Oke, apakah kelima seni pedang suci telah mencapai level dasar? Sulang tampak senang, dan segera merasakan kelima kehangatan mengalir keluar dari tubuhnya, menyatu dengan anggota tubuhnya. Semacam kenyamanan seperti mata air panas datang, yang membuat pori-pori rileks dan suasana hati menjadi segar. Pada saat yang sama, teknik kultivasi integrasi Wanfa yang tidak disebutkan namanya sekali lagi diintegrasikan ke dalam 5 teknik kultivasi tingkat Sein, dan peringkatnya meningkat pesat. Tetapi latihan yang tidak disebutkan namanya masih belum mencapai level abadi. Meskipun aku belum mencapai level abadi, aku pasti akan dipromosikan ke level abadi lain kali. Sulang berpikir dalam hati, lalu membuka panel propertinya, panel properti. Nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level ranah, Jiuxing Wusheng, level serangan, 2 kesengsaraan Wuxian, level pertahanan, 1 kesengsaraan Wuxian plus, level senfa, 1 kesengsaraan Wuxian plus, level ketahanan, 1 kesengsaraan Wuxian plus, level roh, alam sinar matahari. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi 1, tanpa nama, level suci, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 25, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 25, fungsi pengiriman klon, level 25, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 25, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi susunan pemurnian 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi inisiasi 1 kunci, level 4, fungsi dekomposisi 1 kunci, tidak ada level. Di ranah orang bijak bela diri bintang 9, di seberang langit, apakah sudah mencapai ranah serangan Wuxian kesengsaraan kedua? Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, cukup puas. Kesenjangan antara Wusheng dan Wuxian benar-benar terlalu besar. Di benua Changlan, dari zaman kuno hingga sekarang, diperkirakan tidak ada seorang pun yang dapat memiliki kekuatan tempur nyata dari level Wuxian di level Wusheng, bahkan para Tianjiao yang hanya mengejutkan zaman. Selanjutnya, pertama-tama pilih 6 latihan untuk dipraktikkan. Kali ini, saya tidak melihat apakah latihannya kuat atau tidak, tetapi apakah itu dapat membuat saya memahami aturan baru. Sulang berbisik, dan segera memilih teknik level suci dari ruang penyimpanan. Pada saat ini, Sulang memiliki sejumlah besar latihan level suci, dan jumlah gabungan latihan alami dan metode keberhasilan gabungan mencapai sekitar 500. Di antara mereka, ada banyak teknik baru dari suku Kolcicum. Pandangan Sulang pertama-tama tertuju pada teknik yang baru diperoleh ini. Yang pertama adalah metode latihan tingkat peri, yang disebut Tianze Luming Immortal Jue, yang merupakan metode latihan tingkat peri yang relatif rendah. Meskipun tingkatnya rendah, bagaimanapun juga itu adalah metode latihan tingkat peri, dan itu adalah metode latihan alami, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mensintesis metode latihan tingkat rendah, yang sangat berharga. Selain metode latihan tingkat abadi ini, ada total 50 metode latihan tingkat suci alami. Dari latihan-latihan ini, Sulang menemukan beberapa latihan tingkat suci yang ia butuhkan. Buku pertama, berjudul The Forbidden Book of Bliss in the Sky, adalah teknik latihan berbasis ruang angkasa yang langka, jenis yang sangat dibutuhkan Sulang. Buku kedua, berjudul Jue Suci Ilusi yang menginspirasi Ding, adalah aturan atribut yang khusus yang berinteraksi dengan atribut Yin. Buku ketiga, berjudul Metode Sejati Mingyuan Tianji, adalah teknik misterius dan misterius dari atribut takdir yang sangat langka. Buku keempat, berjudul Gulungan Suci Gunung dan Laut di Luo, adalah aturan utama langit dan bumi, atribut gravitasi, yang dapat dianggap sebagai salah satu aturan struktural dasar. Buku kelima, berjudul Kitab Sejati Tahun-Tahun Dingin dan Mati, dapat membuat Sulang memahami aturan kematian yang misterius dan misterius. Kecuali untuk ini, saya tidak menemukan atribut khusus apapun. Sebagian besar latihan yang tersisa berasal dari atribut utama, yang memungkinkan Sulang memahami aturan turunan. Aturan turunan tentu saja juga sangat penting. Setiap aturan tambahan akan membuat batas bagian dalam lebih sempurna. 5 buku pertama semuanya adalah atribut utama. Buku ke-6, silakan pilih satu secara acak. Sulang
Mengalihkan pandangannya dan memilih metode latihan sistem, batu, salah satu atribut turunan utama dari sistem bumi. Sistem, segera tempatkan 6 latihan ini. Ding, latihan berhasil ditempatkan, dan telah mulai berlatih secara otomatis. Perintah sistem datang. 6 penjahat seni bela diri di ruang hitam misterius segera bergerak. Setelah menyelesaikan latihan ini, Anda dapat terus memahami aturannya. Sulang bergumam tanpa suara, secercah harapan melintas di matanya. Segera, dia menggerakkan tubuhnya, menggantinya dengan klon, dan datang ke sarang suci klan Biyubab 746, pergi untuk melihat Kolcicum. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Begitu dia muncul, Li Xianyang langsung merasakan sesuatu dan datang menemuinya. Tentu saja, Bi Yulin dan yang lainnya juga langsung mengikuti, karena takut mereka selangkah lebih lambat. Selain mereka, ada anggota utama dari 9 orang suci dan Kolcicum. Karena Li Xianyang tahu bahwa Sulang pasti akan memanggil orang-orang ini, jadi dia meninggalkan mereka begitu saja. Para pelayan menunggu untuk bertemu dengan Tuan. Dipimpin oleh Li Xianyang, sekelompok orang bijak bela diri semi surgawi berlutut di tanah, kepala mereka hancur berkeping-keping. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang berdiri di tingkat atas piramida benua Changlan, tetapi mereka serendah hati serangga. Para prajurit semi surgawi dari Kolcicum dan 9 orang suci agung gemetar, karena takut mereka akan membuat sedikit kesalahan dan menyebabkan ketidakpuasan dengan tuan baru. Oleh karena itu, mereka tidak hanya tidak berani menatap Sulang, tetapi mereka bahkan tidak berani bernapas. Mereka semua tegang seperti karet gelang. Tentu saja, mereka masih bisa merasakan fluktuasi basis kultivasi dari 9 bintang martial Sein pada Sulang. Aku tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Master yang aku tunggu, ranah kultivasinya hanya level 9 bintang martial Sein. Mungkinkah, orang macam apa Lord itu? Apakah itu darah langsung dari suku abadi kuno, atau hanya darah langsung dari suku kaisar? Semua orang berpikir dalam hati mereka, dan semakin merasakan bahwa kekuatan yang sangat menakutkan berdiri di belakang Sulang. Ketika mereka ketakutan di hati mereka, ada kontradiksi dalam kegembiraan. Kekuatan Lord itu kuat, jadi tentu saja mereka memiliki banyak manfaat. Semua bangun. Sulang duduk di kepala dan melambaikan tangannya dengan lemah. Segera setelah melirik, panel atribut Sulang dari orang-orang kuat dipanggil keluar, dan informasi semua orang segera menjadi jelas. Kamu membuat pilihan yang tepat. Sulang berkata kepada orang bijak kuasi bela diri yang baru saja menyerah, selama aku melakukan sesuatu dengan hatiku, aku akan mengabaikan para pendahulu dan menggunakan kembali penantianmu. Ya, terima kasih Lord Longen. Tuan adalah penguasa kebajikan dan keutamaan. Para pelayan akan melakukan yang terbaik untuk melakukan sesuatu bagi Tuan, bahkan jika mereka mengorbankan nyawa mereka, mereka tidak akan ragu. Petik 2. 13 orang abadi semu yang baru saja menyerah itu membawa orang bijak bela diri lainnya dan menundukkan kepala mereka satu demi satu. Jangan bicara omong kosong, aku ingin melihat tindakanmu. Sekarang, Dewa Abadi tingkat Hyun, kau akan memimpin jalan. Aku akan menemuimu klan Kyus Hui. Sulang menunjuk jarinya dan mengenai peri wanita yang glamor. Ya, Tuan. Suan Jiuxian langsung tersanjung, menahan kegembiraannya, memperlihatkan senyum menawan, langsung memperlihatkan berbagai perasaan asmara. Melihat pemandangan ini, para makhluk abadi semu lainnya langsung merasa iri. Merupakan kehormatan besar untuk tidak dikenal oleh Tuhan, dan masa depan tidak terbatas. Namun, mereka bahkan tidak tahu bahwa Sulang tidak tertarik dengan penampilan Suan Lianxian, hanya karena basis kultivasinya adalah yang tertinggi di antara orang-orang. Makhluk abadi tingkat Suan ini hampir setengah langkah memasuki alam Wuxian, dan dia dianggap berbakat. Ayo pergi. Sulang bangkit dan berkata dengan ringan. Ya, semua orang bangkit satu demi satu, Li Xianyang dan Suan Xiaoxian memimpin jalan, sementara yang lain mengikuti di belakang. Sekelompok besar orang mengelilingi Sulang, melewati susunan teleportasi satu persatu, melintasi 3 wilayah ras suci, dan tiba di wilayah suku Kyus Hui. Wilayah suku Kolcicum sangat luas, hampir seluruh wilayah 10 suku suci termasuk suku Biu. Dan aura di sini lebih kuat dan lebih berlimpah. 4 kota berdiri, yang kuat seperti awan, dan kekuatan keseluruhan adalah alam yang lebih tinggi daripada orang-orang suci. Tetapi Sulang tidak tertarik dengan ini.
Dia langsung meminta Hyoshui Wuxian untuk bergabung dengannya ke markas besar suku Kolchicum. Markas besar suku Kolchicum adalah sebuah danau besar bernama Kolchicum. Danau ini menempati area yang luas, dan tepinya tidak terlihat sekilas, seperti laut. Tetapi kekuatan spiritual Sulang begitu agung, langsung menyelimutinya. Saya melihat Danau Qiuxian seperti bulan yang cerah jatuh ke tanah, dengan gelombang musim gugur beriak dan aura peri meluap. Bangunan markas dibangun di dasar danau, dan seluruhnya berwarna putih, dan terlihat alami pada pandangan pertama. Harus dikatakan bahwa meskipun klan Kolchicum adalah klan Shinen, setelah 2 juta tahun akumulasi dan presipitasi, fondasinya masih jauh lebih dalam daripada klan Suci. Sulang berhenti di tepi Danau Qiuxian. Semua orang di belakangnya juga berhenti, menundukkan kepala, dan tidak berani bersuara. Di kejauhan, sejumlah besar seniman bela diri dari suku Kolchicum membentuk barisan kehormatan dan membentuk tim penyambutan, tetapi mereka tidak berani bergerak maju, dan hanya bisa menyapa mereka dengan diam-diam dengan suasana hati yang tidak nyaman. Sulang juga tidak tertarik pada orang-orang ini, dan langsung mulai mengamati formasi peri. Formasi peri suku Kolchicum adalah kabut yang menguap di sekitar danau. Kabut ini memadatkan aturan sistem air dan beberapa aturan turunan dari sistem air, dan pertahanannya kuat dan tak ada habisnya. Formasi ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik dalam kegelapan, yang dapat menghabiskan tubuh dan jiwa musuh, mengikis kecerdasannya, dan sangat berbahaya. Namun, formasi abadi ini rentan terhadap mata Sulang. Bahkan jika Anda tidak memerlukan kemampuan untuk mengendalikan formasi, Anda dapat menyingkirkannya secara langsung. Apakah ini formasi abadi 3 kesengsaraan dari klan abadi Anda? Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu, cacatnya terus-menerus, kau bisa menghancurkannya dengan 1 jari. Pernyataan ini keluar, Suan Xiaoxian dan yang lainnya bingung dan takut untuk berbicara. Segera setelah itu, mereka melihat Sulang mengulurkan jari, dan dengan satu ketukan, sekelompok kekuatan aturan yang mengerikan mengembun dan jatuh ke dalam formasi. Itu serangan tingkat Wuxian. Dan itu bukan hanya Wuxian. Tuan tampaknya hanya memiliki seorang petapa bela diri bintang 9 di alam kultivasi, tetapi sungguh luar biasa untuk dapat melakukan serangan tingkat Wuxian sesuka hati. Lihat, di bawah serangan Tuan, susunan peri mulai runtuh dalam sekejap. Formasi abadi kita telah melalui jutaan tahun kesempurnaan, dan kami pikir itu tidak memiliki cacat, tetapi itu telah ditemukan oleh Tuan. 1 jari dapat menembus susunan abadi 3 kesengsaraan. Tuan juga luar biasa dalam pembentukan generasi kedua pencapaian, mungkin susunan abadi klan Biu disempurnakan oleh Tuan, kekuatan tempur yang kuat dan formasi yang luar biasa. Tuan yang kutunggu pastilah seorang jenius paling berbakat selama ribuan tahun. Jika tidak ada kecelakaan, akulah yang akan menjadi tahta. Petik 2 petik 2. Ketika semua orang berdiskusi, mereka melihat bahwa susunan abadi runtuh di bawah jari-jari Sulang, dan akhirnya lenyap menjadi abu. Adegan ini secara langsung melihat para prajurit penjaga kehormatan di kejauhan tercengang. Sebuah formasi peri yang bagus, yang telah berdiri di Danau Qiuxian selama jutaan tahun, dipatahkan oleh jari Tuan baru. Ya Tuhan, betapa kuatnya Tuhan ini. Beberapa prajurit tidak dapat menahan diri untuk berlutut di tanah, menundukkan kepala mereka dengan panik. Pada saat ini, Sulang mengulurkan tangannya, dan sejumlah besar material dikeluarkan dari Danau Kolchicum dan jatuh ke tangannya. Ketika Sulang menghancurkan formasi, dia sengaja tidak menghancurkan material formasi ini, jika tidak, itu akan terlalu boros. Sebagian besar material susunan abadi ini abadi. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar akumulasi 2 juta tahun suku Kolchicum telah digunakan dalam formasi peri ini. Oleh karena itu, Sulang telah memperoleh banyak hal. Namun, setelah melihat Sulang menghancurkan formasi abadi, Xiu Xiaoxian dan yang lainnya dari suku Qiuqian langsung mengumpulkan material dan mendesah dalam hati mereka. Formasi akumulasi 2 juta tahun klan abadi hanya pada malam hari, apakah itu baru saja dihancurkan? Setelah suku Qiushui, apakah tidak ada formasi peri untuk perlindungan? Bagaimanapun, dia dipaksa untuk menyerah, dan dia tidak diperlakukan oleh Tuan Kolchicum dan yang lainnya sedikit tertekan. Tetapi pada saat ini, Sulang tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah susunan yang luar biasa mendarat dari langit, langsung menutupi seluruh Danau Qiuxian. Formasi ini berkilauan, dengan warna-warna kelam samar, terkadang berubah menjadi kabut ilusi, terkadang mengembun menjadi penghalang tipis seperti sutra.
Formasi abadi ini, yang disebut formasi abadi bersatu Phantom Sky Limbo, berdasarkan kekuatan pertahanan aslinya, kemampuan penyembunyian dan penyembunyian ilusi, dan kemampuan serangan balik telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan jika seorang abadi bela diri dari 4 kesengsaraan datang, dia akan terperangkap di dalamnya. Jika itu adalah Wuxian dari 5 kesengsaraan, itu tidak akan dapat membebaskan diri secara bertahap, tetapi tidak mungkin untuk menghancurkan formasi sama sekali, kecuali beberapa kekuatan eksternal yang kuat digunakan. Setelah melihat arai abadi 3 kesengsaraan dari klan Qiuqian, Sulang segera memahaminya, dan bergabung dengan arai abadi fantasi Cangkong sebelumnya untuk menciptakan arai abadi 5 kesengsaraan yang lebih kuat ini. 2 formasi abadi 3 kesengsaraan yang asli tidak dapat menjadi formasi abadi 5 kesengsaraan tidak peduli bagaimana mereka dibuat. Namun, keterampilan formasi Sulang telah mencapai tingkat tertinggi. Formasi abadi 3 kesengsaraan dari klan Qiuqian adalah formasi gabungan dari 5 formasi surgawi dan sejumlah besar formasi kuasi langit. Oleh karena itu, setelah Sulang menyempurnakan kekurangan dalam formasi ini, ia menggunakan setiap formasi abadi sebagai kerangka, menggunakan formasi kuasi abadi dan formasi suci yang kuat sebagai daging dan darah, untuk membangun formasi abadi 5 kesengsaraan yang kuat ini. Ini, formasi peri adalah formasi peri yang lebih kuat. Ya Tuhan, aku telah melihat aura dan penglihatan yang berat seperti ini di buku-buku kuno. Aku khawatir formasi abadi ini sudah memiliki kemampuan bertahan dari dewa bela diri 5 kesengsaraan. Tuan menghancurkan formasi abadi kita, dan kemudian memberi kita formasi abadi 5 kesengsaraan. Dari awal hingga akhir, Tuan memberi kita pahala, bukan pemukulan. Tuan baru yang kutunggu, sungguh tidak peduli dengan para pendahulu. Tuan, aku akan membunuh orang-orang keras kepala di klan dan berlindung pada Tuan. Ini adalah pilihan yang paling tepat. Tuan telah menyiapkan formasi abadi 5 kesengsaraan dalam sekejap. Di permukaannya, basis kultivasi dari Sein bela diri bintang 9 takut akan penampilan palsu, dan Tuan setidaknya adalah kekuatan tingkat abadi kuno. Bahkan jika itu kuat, Anda tidak dapat menyiapkan formasi abadi dalam sekejap. Tidak, bahkan seorang penyihir susunan tingkat kaisar tidak dapat melakukannya. Apa identitas Tuan? Itu benar-benar misterius. Petik 2 petik 2. Ketika klan Qiuqian dan yang lainnya dalam ekstasi, mereka dikejutkan oleh keterampilan formasi Sulang, yang menyebabkan kesibukan pikiran dan suplemen otak. Formasi abadi 5 kesengsaraan ini dapat menjaga suku Kolcicum Anda tetap aman. Sulang berkata dengan ringan, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Terima kasih Tuhan atas hadiah yang murah hati. Para prajurit klan Kolcicum bersujud satu demi satu, melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kesetiaan mereka. 9 orang suci lainnya merasa iri, bahkan mata mereka merah. Formasi abadi 5 kesengsaraan, formasi kuat yang hanya dapat dimiliki oleh para abadi kuno yang sebenarnya. Suku Kolcicum benar-benar telah menerima hadiah yang begitu besar. Danau Kolcicum ini memang berada di lingkungan yang baik. Mulai sekarang, para petapa bela diri dari 10 orang suci dapat dengan bebas masuk dan keluar dari formasi peri untuk datang dan berlatih. Lebih jauh lagi, 9 orang suci dapat membangun tempat tinggal di dalamnya. Di saat-saat sulit, ini adalah tempat berlindung bagi semua orang. Sulang berkata, Li Xianyang, selanjutnya kau kirim seseorang untuk membangun susunan teleportasi, dan kau harus menghubungkan sebagian besar kota semua orang suci. Pelayan, Li Xianyang segera berlutut dan menerima perintahnya. Seni bela diri semi bijak dari 9 orang suci itu bersemangat. Susunan abadi 5 kesengsaraan ini bukan hanya untuk Kolcicum. Itu umum, meskipun formasi peri ada di sini, pada dasarnya itu umum untuk semua ras. Satu hal lagi, bangun sistem pertukaran dalam formasi peri ini. Sulang melanjutkan, kau lakukan ini, Biyulin, dan aku akan diberi hadiah setelah selesai. Kau tidak akan mempermalukan hidupmu. Biyulin segera berlutut, kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dia tahu bahwa begitu Tuan memberi hadiah, itu setidaknya akan menjadi ramuan semi bijak dengan kualitas sempurna. Abadi tingkat Hyun, Sulang memberikan minuman ringan. Budak, Suan Xiaopingxian mendatangi Sulang dengan terkejut, dan perlahan berlutut. Sepasang braket sedikit bergetar, menyebabkan riak. Sulang bahkan tidak melihatnya, aku akan memurnikan artefak peri baru-baru ini. Kamu turun untuk mengumpulkan material, turun ke peringkat raja, dan naik ke peringkat abadi. Kamu membutuhkan semuanya, semakin banyak jumlahnya,
Semakin baik. Tapi kamu harus ingat, jangan membuat semua ras berduka, kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. 9 orang suci, dan Kol Cicum, dengan wilayah yang luas dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, mereka pasti akan dapat mengais banyak material. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah material tingkat rendah, sulang memiliki fungsi sintesis, yang dapat mensintesis material tingkat tinggi secara terpadu. 100 material tingkat dewa dapat digunakan untuk mensintesis material tingkat peri tingkat terendah, yang sungguh indah. Baik, Tuan, jika hamba tidak dapat melakukannya, saya akan meminta maaf dengan kematian. Xian Xiaoping Xian menundukkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh menerima tugas. Itu juga perlu mengumpulkan sejumlah besar bahan tanpa membuat suara ratapan. Ini mengharuskan setiap orang untuk secara sukarela menyerahkan kekayaan mereka, yang merupakan masalah besar. Tetapi Suan Xianxian tidak punya pilihan. Ini adalah perintah dan permintaan pertama yang dikeluarkan Sulang kepada mereka, dan itu adalah perintah yang dikeluarkan setelah arai abadi 5 kesengsaraan diberikan. Jika mereka tidak dapat menanganinya dengan baik, mereka akan berakhir dengan menyedihkan. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa jika dilakukan dengan baik, pasti akan ada manfaatnya. Pada saat yang sama, semua orang mendapat pesan baru dari Sulang, yaitu, Tuan dapat membuat artefak abadi. Keterampilan pemurnian abadi, kemampuan mengerikan lainnya. Semua orang tidak bisa tidak mengagumi dan meyakinkan mereka lebih banyak. Kemarilah. Pada saat ini, Sulang memerintahkan peri semu lainnya dari suku Kol Cicum. Abadi semu ini dikenal sebagai Duais, dan itu adalah abadi semu terkuat kecuali untuk tingkat Suan. Pelayan, ketuklah Tuan. Zunxian Duais datang ke sisi Sulang, berlutut dengan hati-hati dan bersujud, karena takut jika salah langkah akan membangkitkan ketidakpuasan Sulang. Sulang berkata dengan lemah, semua peta dan pasukan di sekitar wilayah Qius Hui akan disortir, dan peta itu akan diserahkan kepadaku. Pelayan, patuhi perintah. Zunxian Duais segera mengetuk perintah pemimpin itu. Sebenarnya, sudah ada peta yang diinginkan Sulang di antara suku Kol Cicum, tetapi Zunxian Duais yakin bahwa peta itu tidak lagi akurat. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Sulang dengan sempurna, Zunxian Duais bermaksud untuk secara pribadi memimpin orang-orang untuk menjelajahi dan menggambar peta terbaru, terlengkap, dan terakurat. Ning Yuan Kuaso Immortal, Sulang berbicara dengan ringan lagi. Di sini, Ning Yuan Zunxian segera melangkah maju untuk berlutut, gemetar, penuh hormat. Kalian pergilah untuk mengumpulkan semua orang bijak semu dan dewa bela diri puncak dari 10 ras, seperti Qius Hui, Baizan, dan lain kali aku datang lagi, kuharap kalian tidak akan melewatkan satupun. Suara acuh tak acuh Sulang jatuh ke telinga Ning Yuan Zunxian, membuat hatinya tegang. Yakinlah, pelayan harus menyelesaikan perintah. Ning Yuan Wuxian juga mengetuk perintah pemimpin. Dia diam-diam berkata dalam hatinya bahwa semua orang bijak semu dan seni bela diri puncak harus dipanggil bersama. Bahkan panglima perang tingkat tinggi itu harus dipanggil dan menghabiskan harga untuk membuat mereka menerobos ke dewa bela diri puncak, agar tidak tiba-tiba menerobos ke puncak dewa bela diri setelah pemanggilan selesai. Bukankah dia buruk? Bersamaan dengan itu, para dewa semu dan orang bijak bela diri lainnya mendengar perintah ini dari Sulang, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Terutama orang-orang dari suku Kol Cicum, dewa bela diri mereka memiliki sejarah menggunakan seni bela diri. Namun, semua orang tidak berani berspekulasi tentang Sulang secara diam-diam, jadi mereka hanya bisa menunggu kesempatan untuk menanyakan tentang anggota suku Biyu. Berpikir seperti ini, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Biyulin dan yang lainnya, tetapi mereka bertemu dengan mata Biyulin dan orang bijak bela diri lainnya. Pandangan itu seperti mengatakan kalian telah berkembang. Petik 2 tanda seru tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Orang bijak bela diri dari Qius Hui dan suku-suku lainnya terkejut, tetapi hati mereka juga lega. Mereka memutuskan untuk menemukan Biyulin dan yang lainnya untuk mengetahui berita itu sesegera mungkin. Baiklah, semuanya pergi. Sulang melambaikan tangannya, melemparkan sejumlah besar kunci formasi ke Li Xianyang, dan segera menghilang dari tempat itu. Dan trik ini pasti membuat Hyuna leveling. Immortal dan yang lainnya ngeri. Metode yang digunakan oleh Tuan ketika dia pergi sama sekali tidak terlihat. Sungguh gerakan yang mengerikan. Terlepas dari apa yang dipikirkan Hioshui Wuxian dan yang lainnya, Sulang langsung kembali ke lautan langit. Baru-baru ini, dia waspada terhadap serangan balik Tuan Tianlou,
jadi dia pasti tidak akan tinggal di luar untuk waktu yang lama. Setelah kembali ke Lautan Langit, Su Lang segera mulai meningkatkan formasi Lautan Langit. Setelah beberapa operasi, formasi Lautan Langit telah diperbarui secara berulang dan telah menjadi formasi abadi 5 kesengsaraan. Lapisan formasi abadi ini dibangun di atas tubuh Lautan Langit, terintegrasi dengan artefak abadi ini, dan hampir mendorong kekuatan pertahanannya ke puncak 5 kesengsaraan marsial immortal. Pada level ini, bahkan 6 kesengsaraan marsial immortal dapat menahan waktu yang lama. Setelah meningkatkan formasi Laut Langit, Su Lang memikirkannya dan kembali ke celah ruang waktu antara ras roh angin dan bintang biru. Perubahan terjadi setiap hari. Kota besar di sini kini telah menjadi kota utama yang lebih besar dan lebih canggih. Adapun kota utama klan Fengling yang asli, kota itu telah sepenuhnya direduksi menjadi kota sekunder. Orang-orang datang dan pergi di kota itu, dan para prajurit Fengling dan Teran hidup dalam suasana yang harmonis. Selain itu, kekuatan rata-rata para prajurit ini telah meningkat pesat, dan mereka telah memperoleh banyak manfaat dari sistem pertukaran. Su Lang tidak memiliki pikiran untuk mempermainkan dunia, dan dengan lambaian tangannya yang besar, di bawah tatapan ngeri banyak orang, dia mengganti formasi itu dengan formasi abadi bersatu Lingbo Langit Ajaib. Dengan formasi ini, pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang retakan dalam ruang dan waktu. Lagi pula, tidak ada wuxian dari 6 kesengsaraan yang akan pergi ke negara miskin ini untuk berkeliaran dengan membosankan. Munculnya metode formasi baru telah menyebabkan keributan di kota utama yang baru, tetapi ini secara alami membuat para prajurit di bawah menjadi tenang. Su Lang langsung memasuki bintang biru melalui celah ruang waktu. Pada saat ini, Su Lang dari tingkat marsial Sein bintang 9 melangkah ke tanah bintang biru, dan tiba-tiba merasakan kekuatan aturan yang sangat menonjol. Kekuatan aturan ini terwujud dari kehampaan dari waktu ke waktu, dan mudah untuk dirasakan dan dipahami. Su Lang merasakan banyak aturan yang belum dipahaminya saat itu. Tentu saja, sebagian besar aturan ini berasal dari aturan utama. Sayangnya, jika saya ingin memahami teknik-teknik ini sekarang, saya perlu memahaminya dari awal seperti seniman bela diri biasa. Saya tidak dapat menggunakan fungsi sistem yang mudah digunakan kecuali saya berlatih teknik terkait. Su Lang menggelengkan kepalanya dengan menyesal, lalu tersenyum lagi. Saya tidak tahu manfaat apa yang bisa saya dapatkan setelah saya keluar dari batas dalam dan memasukkan bintang biru. Ngomong-ngomong, ada juga planet-planet seperti Mars dan Venus. Bahkan matahari. Memikirkan hal ini, Su Lang tidak bisa menahan perasaan sedikit antisipasi di dalam hatinya. Di batas dalam wuxian biasa, semua gunung dan sungai biasa di benua Changlan diserap. Bintang biru dan planet-planet lainnya adalah bagian dari inti alam tak terbatas. Levelnya berbeda. Dengan sedikit senyum, Su Lang turun ke pulau kecil di laut. Saat ini, Chu Xiaobe membawa Ji Ruxue dan Murong Xianxian untuk berlatih di sini. Dia ingin memahami aturannya, dan Ji Ruxue dan Murong Xianxian perlu menyempurnakan panduan ruang angkasa dari wuxian. Su Lang menyebarkan semangat agungnya dan dengan hati-hati mengamati ketiga wanita itu, dan menemukan bahwa mereka masih dalam retret. Namun, melihat napas dan fluktuasi Ruxue dan Xianxian, mereka seharusnya segera dapat menembus ke tingkat Dewa Perang. Setelah mereka menerobos, menggunakan pemberdayaan basis kultivasi dapat secara langsung mempromosikan basis kultivasi mereka ke tingkat Kuasa Sage. Saat itu, kedua saudari itu awalnya mampu melindungi diri mereka sendiri. Melihat Chu Xiaobe lagi, matanya yang indah tertutup, bulu matanya ramping, dan tubuhnya penuh dengan ketenangan, seperti peri giok. Kakak untuk menjadi kaisar, ayolah. Su Lang tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya ke puluhan ribu prajurit. Sejak terakhir kali Su Lang mengambil 200 orang bijak bela diri, waktu telah lama berlalu saat ini. Oleh karena itu, sejumlah besar seni bela diri telah muncul dari puluhan ribu ini. Jumlah Huseng telah mencapai 2.000 orang. Selain itu, semua telah menembus ke tingkat Kuasa Sage, dan tidak ada dewa bela diri puncak yang terlihat. Tidak mungkin, pil Su Lang terlalu kuat. Itu adalah ramuan mujarab dengan kualitas sempurna, pil suci, dan akan sangat berguna setelah mencerna satu. Semua orang bijak bela diri, datanglah untuk menemuiku. Dengan sebuah pikiran, Su Lang secara akurat memberitahu setiap seniman bela diri baru dengan kekuatan spiritual, dan orang-orang lainnya yang sedang mundur tidak terganggu.
Tuan memanggilku. Aku akhirnya memenuhi harapan Tuan dan menembus level orang bijak bela diri. Inilah saatnya Tuan melayani. Semua yang kumiliki diberikan oleh Tuan, dan aku harus menjadi orang yang berguna bagi Tuan. Petik 2 petik 2. Seorang orang bijak bela diri membuka matanya, memperlihatkan tatapan yang sangat antusias.